Giring, jangan nangis kalau diserang balik. Pernyataan Ketua Umum PSI Giring Ganesa yang menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pembohong mendapat sorotan balik. Meski penuh kontroversi, ada juga pihak yang malah memberikan pujian kepada mantan vokalis band Nidji itu. Salah satunya yang dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Ia menganggap tindakan Giring itu sebagai langkah masuk ke dunia politik dan dia menyambutnya dengan hangat. Aku sih ucapkan selamat datang ke Giring. Selamat datang Giring di medan politik. Kita yang bergairah, ujar Fahri. Tak hanya itu, ia juga memberikan saran kepada Giring. Fahri meminta agar Giring tetap tegar, meski nantinya banyak pihak yang menyerangnya karena ungkapannya itu. Berani tampil dan berani menyerang. Jangan nangis kalau diserang balik. Tetap tegar, jangan cengeng, dan jangan mudah dikalahkan, tuturnya seperti menyindir. Berani tampil, berani menyerang, jangan nangis kalau diserang balik. Bahkan, Fahri meminta agar Giring melakukan hal lain seperti pernyataan kepada Anies itu. Ayo, ambil jurus lagi yang sepadan, pungkasnya. Sungguh memalukan kelakuan politikus PSI. Kemarin lawan polisi, kini malah gelembungkan dana reses. Untuk diketahui, reses adalah masa di mana DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR. Masa reses ini kontroversial karena pada tahun 2009 tercatat setiap anggota DPR mendapat sekitar 70 juta rupiah selama masa reses, dan penggunaan anggarannya tidak harus dipertanggungjawabkan. DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memecat kadernya, Viani Limardi. Selain diberhentikan sebagai kader, Viani juga dipecat dari anggota DPRD DKI Jakarta. Betul, diberhentikan. Juru bicara DPP PSI, Aryono Bimo, saat dikonfirmasi. Aryo tak menjelaskan alasan pemecatan Viani yang juga menjabat sebagai anggota Komisi DPRD DKI. Yang jelas, pemecatan terhitung per minggu 26 September 2021. Kemarin, cepat banget soalnya, terangnya. SK pemecatan Viani beredar dan sudah diteken Ketum PSI Grace Natali. Dalam SK tersebut, Viani disorot soal perilakunya sebagai anggota dewan di DPRD DKI. Adapun pemecatan Viani karena adanya penggelembungan pelaporan penggunaan dana APBD untuk kegiatan reses. Aryo pun belum bisa bicara banyak soal SK pemecatan Viani itu. Dia menyerahkan ke Ketua DPP PSI, Isyana Bagus Oka. Beritanya benar, namun untuk dikonfirmasi SK dan pernyataan lainnya, boleh langsung hubungi Isyana Bagus Oka, ucapnya. Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPP PSI Isyana Bagus Oka belum mau memberikan komentar soal pemecatan Viani. Isyana menyebut PSI fokus menangani interpelasi Formula E. Ditunggu dulu informasinya, karena teman-teman lagi fokus untuk interpelasi besok ya. Kayaknya kita akan keluarkan statement sesudah itu. Jelasnya, sebagaimana diketahui, Viani pernah terlibat dalam adu mulut dengan polisi saat terkena ganjil genap di kawasan Jakarta Selatan. Viani mengaku yang membuat sejumlah aturan di Jakarta. Insiden adu mulut itu terjadi Kamis 12 Agustus 2021, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Awalnya, mobil Viani yang melaju dari arah Ragunan dihentikan saat hendak mengarah ke Jalan Gatot Subroto. Mobil Viani diketahui berplat ganjil dan petugas Dinas Perhubungan Dishub yang berjaga memintanya untuk putar balik. Memalukan, melawan polisi. Viani mengaku dirinya ingin ke penjaringan dan balik bertanya kepada petugas terkait jalan yang dapat dilewati. Petugas kemudian memberikan penjelasan dan arah yang dapat dilalui. Oke, saya sekarang tanya Bapak, saya kalau mau ke penjaringan sekarang lewat mana? Tanya Viani. Masuk tol, kalau lewat sini tidak boleh, kecuali kalau besok, saut polisi. Sekarang lewat mana? Tanya Viani lagi dengan nada meninggi. Lewat Rasuna Said lurus, ucap polisi. Di situ tidak dijaga lagi. Kata Viani yang kembali bertanya,
yang tidak boleh Sudirman Tamrin, Gatot Subroto, papar polisi. Vianney pun mengaku akan memprotes kebijakan selama PPKM yang terus berganti. Menurutnya, dirinya turut andil dalam peraturan ini. Oke, nanti saya akan protes ini. Saya yang buat aturannya, tutur Vianney. Setelahnya, Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sinanipar, mengatakan telah menegur keras wakil rakyatnya itu. Kami sudah menegur keras anggota kami Sis Vianney, sekaligus memastikan bahwa ini tidak akan terulang kembali. Michael Victor Sinanipar dalam keterangannya. PSI DKI meminta maaf atas insiden tersebut. Michael juga mengapresiasi petugas kepolisian yang bertugas menegakkan aturan selama penerapan PPKM. Di lain sisi, anak buah Prabowo Subianto tuding agenda interpelasi Anies soal Formula E dirapur ilegal. Ketua fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, menegaskan penjadwalan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dalam rapat badan musyawarah ini melanggar prosedur. Sebab, dia menuding Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi melakukan tindakan ilegal karena menyisipkan agenda penjadwalan interpelasi dalam BAMUS hari ini. Dalam undangan yang ditandatangani oleh beliau, tidak ada pembahasan tentang paripurna interpelasi. Berarti, beliau menyisipkan secara ilegal agenda tersebut dan diputuskan secara sepihak, kata Rani saat dihubungi Senin 27 September. Walaupun memutuskan Ketua Dewan, tapi tentunya ada mekanisme sesuai aturan yang berlaku yang harus dilakukan beliau, sambungnya. Anggota Komisi E itu menganggap keputusan interpelasi Formula E sebagai tindakan semena-mena. Dia menegaskan, semestinya penjadwalan rapat paripurna mendapat persetujuan dari seluruh fraksi di DPRD DKI. Selama ini, kami yang tidak ikut interpelasi, tidak ada sedikit pun menghalangi jalannya interpelasi. Tapi rasanya, kalau modelnya tabrak aturan, tidak semakin membuat cacat arti interpelasi itu sendiri, tegasnya. Terakhir, fraksi Gerindra juga memastikan tak akan datang ke rapor interpelasi Formula E. Sejak awal, Gerindra tak menyetujui adanya interpelasi. Tidak hadir pastinya, karena kita kan memilih tidak interpelasi. Dari awal pun, Gerindra sudah bersikap tidak memilih ikut dalam interpelasi, karena itu konsisten sampai akhir, ujarnya.